Setelah kubelikan rumah untuk mertuaku, mereka melarangku datang. 1 jam kemudian, aku datang sebagai pemilik sah dan mengubah syukuran menjadi kekacauan. Pagi hari selalu datang dengan cara yang sama di rumah mungil kami. Sunyi yang tidak benar-benar damai, tapi juga tidak cukup bising untuk disebut kacau. Semacam ketenangan tipis yang mudah terkoyak bila disentuh sedikit saja. Aku sudah terbiasa bangun lebih dulu daripada Fahri. Jam 5:13, alarmku berbunyi pelan. Seperti seseorang yang mengetuk pintu hati dengan sopan agar tidak menyinggung suasana. Aku duduk di tepi ranjang sambil menahan napas sejenak. Bukan karena lelah, melainkan untuk memastikan bahwa diriku masih punya kendali. Lalu, seperti biasanya, aku bangun, merapikan selimut, dan menatap wajah Fahri yang masih terbenam di antara bantal. Ia tampak damai, bebas dari segala tuntutan, sementara aku sudah menyiapkan daftar panjang hal-hal yang harus kuselesaikan hari ini. Rasanya lucu. Aku ini direktur di sebuah perusahaan properti besar, mengarahkan proyek miliaran rupiah, bertemu investor, memimpin puluhan karyawan, tetapi di rumah, aku memainkan peran berbeda. Di mata suamiku dan ibunya, aku hanya karyawan biasa. Dan aku membiarkan mereka percaya itu. Ada alasan yang tidak pernah benar-benar ingin kuterjemahkan. Aku ingin dicintai tanpa topeng prestasi, ingin diterima tanpa dihitung-hitung dari besar gaji dan jabatanku. Tetapi semakin hari, alasan itu mulai terdengar seperti pembenaran dari orang yang terlalu takut mengecewakan. Aku melangkah ke dapur. Lampu putihnya menyala dengan angkuh, memantulkan bayanganku di meja makan. Wajan memanas, aroma bawang putih menyeruak pelan. Sarapan sederhana, selalu seperti itu. Fahri tidak pernah menuntut lebih. Tapi ia juga jarang berterima kasih. Hubungan kami persis seperti roti yang dibiarkan di meja terlalu lama. Tidak busuk, tapi kehilangan rasa. Suara langkah berat terdengar dari kamar. Fahri muncul dengan rambut berantakan, masih mengucek mata. Belum berangkat? Tanyaku sambil menuang teh ke gelasnya. Ya, bentar lagi. Ia duduk tanpa benar-benar memandangku. Hari ini aku lembur. Ada audit di kantor. Begitu? Mau kubawakan bekal? Nggak usah, jawabnya cepat. Nanti ribet. Aku menatapnya. Selalu begitu. Sejak beberapa bulan terakhir, ia sering menolak hal-hal kecil yang biasa kulakukan. Tidak seperti dulu, saat ia masih begitu hangat, penuh pujian, dan terlihat bangga memiliki istri yang tidak pernah mengeluhkan apapun. Sekarang, entahlah, kami seperti dua orang yang menempati rumah yang sama tapi hidup dalam dunia yang berbeda. Mas, panggilku pelan, minggu depan, ibu ulang tahun. Mau kita? Ah itu, potongnya sambil menghela napas. Kita lihat nanti. Ibu bilang rumahnya sudah terlalu sempit buat acara. Katanya nyesek lihat tamu banyak tapi ruangnya sempit. Aku tersenyum hambar. Kalimat itu seperti paku kecil yang menancap perlahan. Bukan karena sempitnya rumah itu, aku sangat paham kondisi mereka. Tapi karena kalimat Fahri tadi mengalir begitu saja, seolah ia menyampaikan keluhan ibunya sebagai kritik yang perlu kuselesaikan. Tapi ibu nggak ngomong langsung ke aku, kataku hati-hati. Ya mungkin ibu sungkan. Lagian, kamu kerja, kan? Yang nggak bisa banyak bantu. Kata itu melintas seperti angin dingin. Ia tidak tahu bahwa gajiku 20 kali lipat darinya. Ia tidak tahu bahwa proyek yang kupegang saja bisa membeli 3 rumah seperti rumah ibunya. Ia tidak tahu, karena aku memilihnya begitu. Dan terkadang, aku menyesal. Mas berangkat sekarang? Tanyaku saat ia berdiri sambil memeriksa ponsel, kebiasaan yang akhir-akhir ini makin sering. Iya. Oh, nanti mungkin aku ke rumah ibu sepulang kerja. Katanya ada beberapa hal yang mau dia omongin. Baik. Aku tersenyum, menahan banyak hal yang ingin kutanyakan.
Ia mengambil tas, memakai sepatu, lalu memandangku sebentar. Hanya sebentar. Tidak ada sentuhan kecil. Tidak ada kecupan di kening seperti dulu ketika cinta masih terasa berwarna. Mas pergi ya. Jaga diri, Mas. Jawabku. Pintu tertutup. Aroma teh yang mulai dingin menguasai ruang tamu. Aku berdiri cukup lama di depan pintu, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam penyesalan yang tidak pernah menyebutkan namanya. Tak lama kemudian, ponselku berbunyi. Pesan dari Bu Hikmah. Wilona, tolong ya kalau bisa minggu ini kamu izin kerja. Kita mau survei rumah baru. Masa kamu nggak bisa temani ibu? Kamu kan menantu perempuan. Aku menatap layar itu lama, membiarkan kepalaku menimbang banyak hal. Padahal aku sedang mempersiapkan presentasi besar dengan investor luar negeri. Tapi Bu Hikmah selalu meminta seperti itu, seolah waktuku tidak pernah penting. Lalu aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Lebih mirip senyum seseorang yang tahu bahwa badai sedang menunggu di ujung jalan, tapi memutuskan untuk tetap melangkah. Tenang, Wilona, gumamku dalam hati. Hari-hari seperti ini tidak akan berlangsung selamanya. Aku merapikan meja makan dan berangkat ke kantor. Begitu memasuki lift gedung perusahaan, semua wajah mengenaliku sebagai direktur. Mereka memberi salam hormat, menyebut namaku dengan penuh penghargaan. Perbedaan itu seperti dua dunia yang tidak bertemu. Di rumah aku dianggap kecil, di kantor aku adalah pemegang kendali. Hari itu, kantor begitu sibuk sampai udara pun terasa bergerak lebih cepat dari biasanya. Tumpukan dokumen proyek perumahan baru menunggu tanda tanganku, dan tim marketing membutuhkan keputusanku sebelum deadline sore. Namun ada satu hal lain yang terus mengganggu pikiranku sejak pagi, pesan Bu Hikmah semalam tentang survei rumah baru. Aku tahu satu hal, keinginan Bu Hikmah akan rumah baru bukan sekadar permintaan, tapi lebih mirip tuntutan tak tertulis. Selama ini, ia selalu merasa apapun yang kumiliki adalah hal yang juga wajib ia miliki. Dan entah bagaimana, Fahri seringkali ikut mendukungnya. Setelah rapat selesai, aku membuka map biru berisi daftar aset pribadiku. Mata ini berhenti pada satu baris. Dana pembelian rumah sudah tersedia. Beberapa hari terakhir aku memang memikirkan untuk membeli rumah baru untuk mertua. Mereka tinggal di rumah tua yang sebenarnya masih layak. Hanya saja bukan tipe rumah yang disukai Bu Hikmah. Tidak glamor, tidak luas, tidak layak pamer, katanya. Aku ingin membantu. Sungguh, bukan karena paksaan, tapi karena aku percaya bahwa kebaikan tidak pernah salah arah. Bahkan meski sering dipandang rendah, aku masih ingin memberi kenyamanan kepada keluarga suamiku. Kamu yakin mau bayar semuanya sendiri? Tanya Rani, sekretaris pribadiku, yang berdiri sambil membawa berkas revisi. Yakin, jawabku. Aku mau ini cepat selesai. Kalau gitu, langsung kulanjutkan proses legalnya. Aku mengangguk. Rumahnya atas nama aku saja. Rani mengerjap heran. Bukan atas nama suami atau mertuamu? Aku tersenyum tipis. Tidak, aku hanya ingin memberi, bukan menyerahkan nyawaku. Ia tertawa kecil, tapi aku tidak. Ada sesuatu yang halus dan pahit berputar di dadaku, insting bahwa batas perlu ditetapkan. 2 hari kemudian, aku pulang ke rumah mertua bersama Fahri. Rumah itu kecil, tapi penuh barang-barang berwarna emas yang entah asli atau tidak. Bu Hikmah duduk sambil menonton acara gosip. Wajahnya penuh ekspresi tidak sabar. Ah, akhirnya datang juga, katanya tanpa menatapku. Fahri langsung tersenyum pada ibunya. Ibu, aku bawa kabar bagus. Oh. Bu Hikmah menoleh, senyum lebarnya segera muncul. Kabar apa? Wilona mau bantu ibu beli rumah baru. Mata Bu Hikmah membesar. Lalu perlahan, senyum yang hampir seperti kemenangan itu muncul. Bukan bahagia,
Tapi seperti seseorang yang akhirnya mendapat hadiah gratis yang selalu ia tuntut. Bagus, katanya. Akhirnya kamu bisa juga banggain keluarga suamimu. Aku menelan ludah. Bu, ini bukan soal bangga-banggaan. Tentu saja soal itu, potong Bu Hikmah cepat. Masa kamu kerja, tapi nggak bisa bantu mertua? Ibu-ibu lain tuh sudah dibikinin rumah sama menantunya. Malu tahu. Aku menunduk sedikit, hanya untuk menahan diri agar tidak salah bicara. Fahri menepuk bahuku pelan, seolah mengatakan sudah biasa, sabar saja. Tiba-tiba Bu Hikmah mendengus kecil. Tapi kamu kerja apa sih? Loh? Kayaknya gajinya nggak seberapa. Nanti rumahnya jangan yang murahan. Aku tersenyum, meski bagian dalam diriku retak halus. Fahri menambahkan, tanpa sadar menambah luka. Iya, MA. Lo itu kan cuma karyawan. Tapi, ya semampu kamulah. Aku memandang suamiku sebentar. Ada jarak di antara kami yang semakin jelas. Seperti garis tipis yang perlahan menjadi tebing. Kita lihat yang terbaik dulu. Bu, jawabku pelan. Bu Hikmah berdiri sambil meraih tas tangan, mengibas rambutnya yang disemprot parfum berlebihan. Tapi kalau bisa, katanya sambil membenarkan scarf, rumahnya yang elit. Ibu nggak mau tinggal di tempat yang bikin malu tamu. Aku mengangguk, meski hatiku ingin kabur sejauh mungkin. 3 hari kemudian, rumah itu benar-benar terbeli. Rumah modern 2 lantai with finishing premium. Lokasi strategis di kompleks mewah. Harganya tidak murah, tapi aku membayarnya lunas tanpa cicilan. Semua proses legal selesai dalam waktu cepat berkat akses kantor. Hari penyerahan kunci, Bu Hikmah tampak seperti ingin terbang saking bangganya. Ia memamerkan rumah itu kepada tetangga barunya, kepada saudaranya, kepada grup arisannya, seolah rumah itu miliknya yang diperjuangkan mati-matian. Rumah ini bagus loh, katanya kepada salah satu tetangga. Anakku yang beli. Anak laki-laki memang penyelamat keluarga. Aku berdiri beberapa meter di belakang, mendengar semuanya dengan rasa yang sulit dijelaskan. Fahri mengangguk bangga sambil merangkul ibunya. Kerja keras Mas akhirnya kelihatan hasilnya ya, katanya. Aku menarik napas panjang. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Saat mereka menjauh, aku mendengar bisikan kecil antara Fahri dan ibunya. Mereka tidak sadar aku masih cukup dekat. Bagus kan, Mas? Kata Bu Hikmah. Cocok nih buat angkat derajat keluarga kita. Iya, balas Fahri. Untung istri masih bisa bantu. Walau kerjanya cuma gitu-gitu aja, tapi lumayanlah. Cuma gitu-gitu aja. Kalimat itu seperti garis tipis yang berubah menjadi retakan besar. Aku berdiri diam sambil memejamkan mata sesaat. Kebaikan yang kuberikan, bukan hanya tidak dihargai, tapi dianggap kewajiban, bahkan dianggap masih kurang. Rumah baru untuk mertua itu selesai dibersihkan dan diberi sentuhan kecil. Karpet baru, vas putih dengan bunga lili segar, dan tirai abu-abu yang menjadikan ruang tamu tampak lebih elegan. Semua itu kupilih dengan sengaja. Tidak norak, tidak berlebihan, hanya anggun. Namun aku tahu, selera Bu Hikmah berbeda. Ia lebih menyukai sesuatu yang mengkilap, mencolok, dan, kalau bisa, terlihat mahal dari jarak 30 meter. Hari itu, setelah selesai menandatangani satu perjanjian kerjasama besar, aku menerima pesan dari Fahri. Fahri, Ibu mau bikin acara syukuran minggu depan. Kita harus bantu. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama. Bukan karena aku tidak mau membantu, tapi karena selama beberapa hari terakhir, tidak ada satupun anggota keluarga kecilku yang menunjukkan penghargaan atau rasa terima kasih. Semuanya mengalir seolah bantuan ini hal biasa yang sudah sepatutnya kulakukan. Namun aku masih mencoba menjadi dewasa. Kubiarkan jempolku mengetik. Baik, Mas. Kita bicarakan nanti di rumah. Tapi jawaban Fahri datang terlalu cepat. Terlalu dingin. Fahri,
Ibu bilang kamu jangan banyak komentar. Tinggal ikut saja. Dada ini seperti dipukul pelan. Tidak keras, tapi cukup untuk meninggalkan sesak tak terlihat. Telingaku seolah mendengar gema kalimat itu. Jangan banyak komentar, dan sesuatu dalam diriku bergetar kecil. Sore itu, aku datang ke rumah baru mertua. Di halaman depan, Bu Hikmah berdiri bersama beberapa tetangga komplek. Mereka sibuk membicarakan dekorasi syukuran seolah ini pesta besar keluarga konglomerat. "Oh, ini Wilona," ujar Bu Hikmah ketika aku muncul. Sini. Kita mau atur dekor untuk syukuran besar nanti." "Syukuran besar?" tanyaku pelan. "Tentu saja," jawab Bu Hikmah sambil terkekeh. "Rumah ibu sekarang rumah mewah. Masa syukurannya kecil-kecilan? Nanti tamu kira kita nggak mampu." Tetangga-tetangganya mengangguk dengan wajah penuh antusias, sementara aku berdiri mematung. Ada rasa yang sulit kujelaskan, antara heran dan tidak percaya. "Bu," kataku hati-hati, "mungkin kita bisa buat syukuran yang sederhana tapi hangat. Undangan terbatas saja, keluarga inti dan beberapa tetangga dekat." "Wilona," potong Bu Hikmah. Suaranya berubah tajam. "Kamu itu suka terlalu hemat." Seolah aku sedang tidak berdiri di rumah yang kubeli untuknya. "Acaranya harus meriah. Ada catering, ada sound system, ada dekor besar, dan..." "Oh ya," seru salah satu tetangga, "panggung kecil buat sambutan keluarga inti." Sambutan. Seolah ini peresmian gedung pemerintahan. Aku menghela napas pelan. "Baik Bu, kalau Ibu mau acara besar, anggarannya dari siapa?" Pertanyaan itu sebenarnya sederhana. Tapi Bu Hikmah menatapku seperti aku baru saja menghina seluruh leluhurnya. "Ya dari keluarga kamulah," jawabnya datar. "Kamu kan menantu perempuan. Masa untuk syukuran rumah ibu saja perhitungan?" Aku tercekat. Beberapa tetangga langsung berpura-pura sibuk melihat rumput. Fahri yang berdiri tidak jauh dari kami langsung mengangkat alis, memberi tanda agar aku diam saja. "Loh, jangan banyak tanya," katanya pelan tapi jelas. "Ibu capek." Aku menatap wajah Fahri. Wajah suami yang dulu kupilih dengan harapan kami akan saling mendukung dan menghargai. Tapi kini, ia lebih seperti seseorang yang ikut arus ketimbang melindungi. Dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak. Retaknya rapi, namun tidak bisa dipulihkan begitu saja. Kami masuk ke ruang tamu untuk membahas detail acara. Tapi pembahasan itu lebih mirip monolog Bu Hikmah yang mengatur segala hal. Sementara aku hanya mendengar tanpa diminta pendapat. "Acaranya hari Sabtu," katanya sambil mencatat di buku kecil. "Wilona, kamu datang lebih pagi ya, bantu atur semuanya." Aku mengangguk perlahan. Tidak ada gunanya menolak saat ini. Namun sebelum aku sempat berkata apapun, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk. Kubuka layar itu. Dari Fahri. "Kamu nggak usah nyusul ke sini. Ibuku tidak ingin kamu datang." Aku tercekat. Dunia terasa berhenti. Padahal aku sudah berdiri di ruang tamu rumah baru itu. Padahal aku yang membeli rumah ini dari uangku sendiri. Padahal aku baru saja mencoba menahan diri dari puluhan penghinaan halus sejak tadi. Dan sekarang, aku dilarang datang? Bu Hikmah menoleh kepadaku sambil tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. Senyum seseorang yang baru saja memenangkan pertarungan kecil tanpa usaha berarti. "Fahri sudah pesan ke kamu." Nada suaranya terlalu puas. Aku menatap keduanya. Ibu dan anak itu, dengan tatapan yang tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang sedang bangun dalam diriku. Bukan marah yang meledak-ledak, bukan juga kecewa yang meleleh seperti lilin. Ini lebih seperti kesadaran. Kesadaran bahwa kebaikan kadang tidak cukup untuk membukakan mata mereka. "Baiklah, Mas," gumamku sambil membalas pesan Fahri. Hanya 2 kata yang kuketik. "Baiklah, Mas." Setelah keluar dari rumah baru itu, aku duduk di dalam mobil untuk beberapa menit tanpa menyalakan mesin. Sunyi di kabin seperti merangkulku,
memberi ruang agar pikiranku bisa menata ulang kepingan yang baru saja dirusak oleh dua orang yang seharusnya menjadi keluarga. Pesan singkat Fahri kembali kulihat. Kalimat itu seperti noda tinta yang menyebar pada kain putih. Kamu nggak usah nyusul ke sini. Ibuku tidak ingin kamu datang. Sederhana, pendek, tapi menusuk pada titik yang paling sensitif, martabat. Ada sesuatu yang selama ini kutahan. Sesuatu yang kusimpan agar semuanya tetap harmonis. Tapi pesan itu, pesan itu seperti seseorang baru saja menarik tali yang menahan pintu dalam diriku selama bertahun-tahun. Perlahan, wajahku mengeras. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah membabi buta. Yang ada hanya kejernihan yang selama ini kupendam. Aku tidak pernah benar-benar dihargai. Bukan sebagai seorang istri. Bukan sebagai seorang wanita. Bahkan bukan sebagai manusia yang memberi kontribusi. Teleponku bergetar lagi. Fahri, kamu jangan tersinggung. Ibu cuma pengen suasana kondusif. Kondusif? Alasan klasik untuk mengusir seseorang tanpa merasa bersalah. Aku mengetik balasan singkat. Bukan untuk berdebat, tapi untuk membiarkan mereka merasa menang sesaat. Iya, Mas. Aku ngerti. Kukirim, lalu kusandarkan kepala di jok, membiarkan napas keluar perlahan. Dalam bayangan, aku melihat potongan-potongan kejadian sejak awal pernikahan kami. Bagaimana aku sering diminta memaklumi. Bagaimana pendapatku jarang didengar. Bagaimana kebaikanku dianggap kewajiban. Dan bagaimana suamiku, yang kuberi kepercayaan penuh, lebih sering berdiri di belakang ibunya daripada di sampingku. Lalu sesuatu dalam diriku berkata pelan namun tegas. Malam itu, ketika Fahri pulang, ia berjalan masuk rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia menaruh motor, meletakkan helm, lalu duduk di sofa sambil bersandar. Aku capek banget hari ini, katanya sambil membuka kancing kemeja bagian atas. Kamu kenapa diam? Aku menatapnya. Tatapannya terasa asing. Bukan karena ia berbeda, tapi karena aku baru saja menyadari sesuatu. Mungkin aku selama ini yang terlalu lama memandangnya dengan kacamata cinta. Ku tarik napas. Kamu beneran kirim pesan itu? Tanyaku pelan. Fahri menoleh, sedikit kesal. Iya, ibu nggak mau kamu datang tadi. Kamu kan tahu ibu gampang tersinggung. Dan kamu setuju? Sambungku. Loh, aku cuma menengahi. Kamu jangan baperlah. Loh? Ada nada meremehkan di sana. Seolah aku ini makhluk rapuh yang rewel tanpa sebab. Tanpa pikir panjang, aku mulai menyusun serpihan kejelasan. Rumah untuk ibumu itu, kamu tahu atas nama siapa? Fahri menatapku, tatapannya kosong sejenak sebelum menjawab. Ya atas nama kamu, tapi kan itu cuma masalah teknis. Yang penting kan rumah itu buat ibu. Kamu kan kerja di perusahaan properti, pasti gampang ngurus kayak gitu. Kata cuma masalah teknis itu menyentakku. Seolah uang ratusan juta itu tidak lebih dari angka kecil di kalkulator. Mas, rumah itu uangku sepenuhnya, kataku lirih tapi tegas. Itu bukan hadiah perusahaan. Itu bukan bonus kantor. Itu dari tabunganku. Fahri menghela napas. Seperti sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. Ya aku tahu. Tapi kan kamu istri. Ya wajar bantu keluarga suami. Satu kata itu cukup untuk melumerkan sisa toleransi yang selama ini kupegang. Aku cuma minta dihargai. Mas, kataku pelan. Bukan dipandang seperti ATM berjalan. Aku bahkan dilarang datang ke rumah yang kubeli. Kamu nggak lihat itu aneh? Bukan aneh. Jawab Fahri cepat. Kamu aja yang sensitif. Kalimat itu adalah paku terakhir yang menutup peti kesabaranku. Aku berdiri, tidak ingin memperpanjang percakapan yang hanya berputar pada lingkaran ego yang sama. Aku mau mandi, ucapku pendek. Saat aku melangkah, Fahri bertanya, besok kamu ikut ke rumah ibu lagi kan? Aku berhenti, memutar sedikit kepala. Mas. Nada suaraku tenang, tapi dinginnya merayap seperti embun malam di atas kaca. Besok aku urus sesuatu dulu.
Fahri mengangkat alis. Urus apa? Kau akan tahu. Aku masuk kamar mandi. Air mengalir membasahi dahi, tapi di balik percikan itu, ada rencana yang mulai matang di kepalaku. Esok pagi, aku berdiri di kantor notaris perusahaan, membawa berkas-berkas yang selama ini kusimpan dengan rapi. Semua dokumen rumah, semua bukti pembayaran, semua hak kepemilikan. Apa Anda ingin menjalankan prosedur penyitaan sekarang, Bu Wilona? Tanya staf legal, setelah memeriksa seluruh dokumen. Aku tersenyum tipis. Ya, hari ini. Ada ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan kelegaan, bukan amarah, tapi kejernihan. Di detik itu, aku tahu. Aku tidak lagi bermain sebagai menantu yang selalu menahan diri. Kalau mereka ingin menghapus kehadiranku, baik, maka mereka akan melihat apa yang terjadi ketika seseorang yang selalu mereka remehkan akhirnya memilih untuk tidak lagi diam. Awalnya aku terpaku. Hanya duduk di sofa ruang kerjaku dengan ponsel yang masih menyala di telapak tangan. Jemari terasa mati rasa. Lidah terasa pahit. Kepala mulai memutar ulang 2 tahun terakhir pernikahan kami seperti kaset yang tak mau berhenti. Semua kebaikan kecil, semua pengertian, semua waktuku yang tak pernah kuberi setengah-setengah. Semuanya mendadak terasa seperti lelucon yang ditepukan untukku sendiri. Yang paling mengiris adalah kenyataan bahwa rumah yang sedang mereka syukuri, rumah yang membuat mereka begitu bangga sehingga tak ingin aku muncul, adalah rumah yang aku bayarkan. Bukan atas nama keluarga Fahri. Bukan atas nama Bu Hikmah. Bukan pula atas nama suamiku yang katanya pria bertanggung jawab itu. Itu rumah atas namaku, dan seluruh pembayaran dilakukan langsung dari rekening perusahaanku. 1 menit pertama setelah membaca pesan itu, aku tidak menangis. Justru sebaliknya, aku berhenti merasakan apapun. Seolah seluruh perasaan memberontak untuk tidak dipermalukan oleh air mata. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tanya, berputar seperti kipas angin yang tak mau dimatikan. Ini lucunya di mana? Kenapa aku masih duduk di sini? Dan kapan aku akan berhenti membiarkan diri diinjak-injak seperti karpet murah? Setelah 5 menit terdiam, logikaku mulai bergerak. Tak dramatis. Tak ada teriakan. Tak ada meremas bantal sambil menangis. Justru kebekuanku berubah menjadi kejernihan aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bangkit perlahan dari sofa. Rasanya seperti tubuhku bukan milikku. Ku biarkan ponsel tergeletak. Ku tarik napas dalam-dalam dan menenangkan caraku berjalan, seolah aku hendak memasuki rapat besar dengan jajaran direksi. Baiklah, Fahri, gumamku lirih, hampir terdengar seperti doa yang lahir dari luka yang sudah terlalu penuh. Kalau kalian ingin menghapusku, aku tunjukkan apa rasanya hilangnya pondasi yang selama ini menopang kalian. Semenit berikutnya aku menuju meja kerjaku dan membuka laptop. Passwordku ketik dengan tenang. Surel perusahaan terbuka. Folder dokumen legal terbuka. Nama, Rumah Hikmah Residence atas nama Wilon terpampang jelas. Semua sertifikat digital, bukti transfer, dan kontrak pembelian tersimpan rapi dalam satu folder. Aku menatapnya lama. Ada dentuman kecil dalam dadaku, semacam energi yang baru. Bukan marah, bukan sedih, melainkan kesadaran betapa selama ini aku terlalu merendahkan diriku sendiri demi menjaga perasaan orang yang tidak pernah menjagaku. Setengah jam berlalu. Tangan kiriku membuka dokumen, tangan kananku menekan speed dial kantor legal. Suara sekretarisku, Raina, masuk dengan cepat seperti biasanya. Ibu Wilona, ada yang bisa saya bantu? Aku butuh kamu menghubungkan aku dengan tim legal sekarang. Kita akan memproses penyitaan aset yang sedang disalahgunakan pihak penerima. Raina terdiam sepersekian detik. Dia sudah sangat paham ritme bahasaku. Baik-baik berarti aku sedang santai. Seperti ini berarti badai sedang siap dinyalakan. Baik, Bu. Tak ada tanya. Tak ada ragu. Hanya disiplin profesional. Beberapa detik kemudian suara ketua tim legal, Pak Hermas, terdengar. Ibu Wilona, dokumen penyitaan sudah ada. Kita tinggal menunggu instruksi detailnya. Aku ingin proses dimulai malam ini.
Pastikan notifikasi dikirim ke nomor kontak yang tertera di dokumen kepemilikan, termasuk ke pihak penghuni sementara. Pak Hermas menjawab cepat, hampir bersuara tegap. Siap, Bu. Kami jalankan dalam 1 jam. 1 jam. Sama seperti waktu yang kuhabiskan sejak pesan Fahri masuk. 1 jam yang membuatku sadar bahwa aku sudah terlalu lama hidup dengan hati yang lembek. Sementara logikaku terikat tak bisa menolongku. Saat telepon ditutup, aku menyandarkan punggung di kursi kerja. Tubuhku kembali ringan. Bukan karena lega, tapi karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Tak butuh balas dendam yang penuh teriakan. Tak butuh drama panjang. Hanya perlu satu keputusan kecil yang mengembalikan semua kendali ke tanganku. Rumah itu, nama itu, aset itu, semua adalah milikku. Kalau mereka pikir aku akan membiarkan diriku diperlakukan seperti tamu tak diundang di rumah yang aku bayarkan, maka malam ini mereka akan belajar hukum paling sederhana dalam kehidupan. Jangan pernah menggigit tangan yang memberi, apalagi ketika tangan itu bisa menarik kembali semuanya. Dan aku siap menarik kembali semuanya. Bahkan sebelum acara syukuran mereka dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak takut kehilangan siapapun. Karena akhirnya aku sadar, yang harus kuhentikan bukanlah cinta, melainkan kebodohan karena terus percaya pada orang yang tak menghargai keberadaanku. Pukul 6 sore, rumah baru itu berdiri seperti mahkota yang belum tahu bahwa pemilik sesungguhnya sedang memutar kunci takdirnya. Dari kejauhan, lampu-lampu taman menyala terang, seperti ingin pamer pada semesta bahwa keluarga Fahri sedang berjaya. Di halaman, tenda putih besar berdiri gagah. Meja panjang berlapis taplak emas imitation. Kursi-kursi disusun rapi mengelilingi hidangan catering mahal yang jelas tidak sanggup mereka bayar tanpa uangku. Orang-orang mulai berdatangan dengan wajah penuh kekaguman. Tetangga, kerabat jauh, teman geng arisan Bu Hikmah yang suka hidup glamor walau dompet selalu megap-megap. Mereka memberi selamat tanpa tahu bahwa seluruh kemegahan itu berdiri di atas fondasi kebohongan dan arogansi. Dan aku berjalan perlahan menuju halaman rumah. Tidak memakai gaun mencolok, tidak berdandan berlebihan. Aku hanya mengenakan blus putih dan celana hitam panjang, rapi serta dingin. Seakan aku datang sebagai penilai akhir suatu proyek, bukan istri yang sedang dipinggirkan. Saat memasuki area syukuran, bisik-bisik kecil mulai berputar. Itu Wilona. Kok dia datang? Tadi katanya nggak diundang. Tapi dia istri Fahri kan? Ya ampun, padahal rumah ini katanya dibeliin ibu mertuanya. Di sudut panggung kecil, Bu Hikmah berdiri bak ratu opera. Gaunnya penuh payet murahan namun ia memasangnya dengan percaya diri. Seperti pamer ke seluruh tamu bahwa tak ada yang lebih bersinar dari dirinya malam itu. Di sampingnya, Fahri berdiri dengan senyum kaku. Senyum palsu yang pudar setiap kali ada orang menyebut masa depan cerah atau rezeki besar. Wajahnya tampak gelisah sejak tadi, karena ia sudah mendapat notifikasi penyitaan dari kantor legalku 1 jam sebelumnya. Matanya mencari-cari aku dengan grogi, karena ia tahu aku sudah menerima pesan kasar itu. Namun ketika ia melihatku tiba, matanya melebar sedikit, antara takut dan tak percaya aku berani datang. Sementara itu Bu Hikmah memandangku seperti duri yang tiba-tiba tumbuh dalam buket bunga. Nadanya tajam dan lantang, cukup untuk membuat beberapa tamu menoleh. Kamu masih datang juga? Bukannya sudah kubilang tidak usah nyusul? Ini acara keluarga besar, jangan ganggu suasana. Aku tidak menjawab, pengajian kecil dimulai. Ustaz membacakan doa. Suara tamu berbaur antara doa khusyuk dan bisikan penasaran tentang aroma konflik dalam keluarga kecil ini. Tapi fokusku bukan itu. Fokusku adalah detik jarum jam yang bergerak menunggu momen ketika tim legal dan pihak berwenang datang sesuai instruksi. Ketika doa selesai, Bu Hikmah segera mengambil alih panggung. Terima kasih semuanya sudah hadir. Ini rumah baru kami, hasil kerja keras anak saya, Fahri. Dia memang suami yang bertanggung jawab dan selalu membahagiakan keluarga. Fahri tersenyum terpaksa. Beberapa tamu mengangguk tak tahu apa-apa. Beberapa mengangguk sambil melihatku, yang mereka tahu bukan tipe istri yang suka memamerkan berita bohong. Bu Hikmah menambahkan,
dengan suara lebih lantang. Dan tentu saja, kami bangga rumah ini kini menjadi kebanggaan keluarga besar. Semoga menjadi tempat rezeki mengalir, bukan tempat masalah dan wanita pembawa sial. Seluruh tamu terdiam. Beberapa menatapku dengan tatapan simpati. Beberapa lain terlihat tidak nyaman. Namun aku tetap diam. Diam yang menampar lebih keras daripada kata-kata. Diam yang membuat orang-orang semakin penasaran. Fahri tampak semakin pucat, berkeringat dingin saat itu. Suara dering ponsel Bu Hikmah tiba-tiba memecah suasana. Dia melihat layarnya sekilas. Wajahnya mendadak berubah drastis. Seperti ke tembok yang ditumpahi air panas. Apa ini? Gumamnya, tangan gemetar. Fahri meraih ponselnya juga. Beberapa detik kemudian, warna wajahnya meredup seperti lampu yang kehilangan listrik. Ponselnya berbunyi-bunyi tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Email, pesan, dan pemberitahuan resmi dari kantor hukum. Tamu-tamu memperhatikan, merasakan ketegangan yang tiba-tiba menjalar. Aset rumah disita? Suara Fahri bergetar. Bu Hikmah memekik pelan, tapi masih mencoba menahan gengsi. Mana mungkin? Ini rumah aku. Rumah aku. Kalaupun bukan punya aku, masa ia mereka berani menyita rumah yang anakku beli? Fahri membuka dokumen yang dikirim. Itu sertifikat rumah. Di ujung kanan, tertulis. Pemilik, Wilona. Bukan nama Bu Hikmah. Bukan nama Fahri. Seluruh syukuran mendadak membeku. Musik terhenti. Suara anak-anak berhenti. Nafas para tamu bahkan terasa lebih pelan. Seakan seluruh rumah, yang mereka banggakan selama 1 jam terakhir, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di tengah keheningan itu, aku melangkah maju. Tidak ada amarah dalam langkahku. Tidak ada dendam berapi-api. Hanya langkah mantap seorang wanita yang akhirnya berhenti menanggung beban diam-diam. Aku rasa, suaraku mengalun tenang, kalian lupa sesuatu. Semua kepala menoleh. Rumah ini, lanjutku, bukan milik keluarga kalian. Tangan Bu Hikmah gemetar. Suaranya pecah. Wilona, kamu, apa-apaan ini? Aku menarik napas, suaraku tetap datar namun tajam. Ini rumahku. Dan kalian baru saja mengusir pemilik rumah sendiri sebelum acara syukurannya dimulai. Fahri berbisik ketakutan. Sayang, jangan bikin malu di depan keluarga. Aku tersenyum tipis. Kalian sendiri yang sudah memulainya. Dan pada detik itu, mata seluruh tamu berubah. Dari kagum menjadi iba, dari iba menjadi terkejut. Dari terkejut menjadi hening panjang yang hampir terdengar seperti putusan akhir sebuah persidangan. Syukuran mewah itu tidak bubar. Tidak rusuh. Hanya membisu. Untuk sesaat, rumah itu seakan kehilangan gravitasi. Segala percakapan terhenti. Musik yang sebelumnya riuh kini beku seperti patung es. Semua mata terpaku pada satu titik. Aku. Di tengah halaman rumah yang dipenuhi lampu cantik, hidangan mahal, dan dekorasi megah, suasana berubah menjadi ruang sidang yang tak direncanakan. Fahri dan Bu Hikmah berdiri di panggung kecil dengan wajah yang tak lagi bisa mempertahankan senyum palsu. Mereka seperti pemain drama yang lupa naskah ketika penonton sudah memenuhi kursi. Ponsel mereka masih terus bergetar. Dokumen resmi, pemberitahuan hukum, serta salinan sertifikat yang membuktikan kepemilikan rumah semuanya masuk bersamaan. Para tamu yang sebelumnya memuji-muji kini berubah menjadi saksi bisu. Sebagian menunduk menahan syok. Sebagian lain pura-pura sibuk dengan makanan, walau sendok mereka tidak bergerak sedikit pun. Aku melangkah maju 1 langkah. Cukup pelan untuk membuat semua orang fokus. Cukup mantap untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi wanita yang mau diam ketika diperlakukan seperti sampah. Fahri, ucapku tenang, tadi siang kamu mengirim pesan mengatakan aku tidak perlu datang, karena ibumu tidak ingin melihatku.
Para tamu terperanjat seolah mereka sedang menonton twist film yang tidak mereka duga. Fahri menelan ludah. Wajahnya pucat. Aku? Itu maksudnya. Aku sudah hafal alasanmu, potongku pelan. Tapi lucu sekali, kau melarangku datang ke rumah yang aku beli. Bisikan-bisikan mulai merambat di antara para tamu. Yang beli istrinya? Serius? Loh kok bisa Fahri ngaku dia yang beli? Pantesan Bu Hikmah bangga banget padahal selama ini hidup pas-pasan. Bu Hikmah tampak kalang kabut, mencoba bertahan dengan gengsi yang sudah retak. Rumah ini memang kalian yang bangunkan, serunya nyaring, mencoba membalik keadaan. Kamu cuma bantu sedikit. Aku mengangkat alis, masih dengan ketenangan yang membuat beberapa tamu semakin terpesona sekaligus terkejut. Bantu sedikit? Nada suaraku lembut, namun mengandung bilah tipis yang menembus kebohongan. Baiklah, mari kita lihat sedikit itu. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Dengan satu sentuhan, layar menampilkan salinan digital sertifikat rumah yang dikirim tim legal. Kelasnya resmi. Segelnya jelas. Namaku tercetak tebal dan kontras. Aku memutar layar agar tamu-tamu yang paling dekat bisa melihat. Reaksi mereka spontan. Oh, ini benar-benar atas nama Wilona. Ya Tuhan. Berarti selama ini? Fahri bohong dong. Lihat tuh ibu mertuanya. Bu Hikmah mencoba merebut ponsel dari tanganku, tetapi aku menghindar tanpa menyentuhnya. Jangan sembarangan, Bu. Ini dokumen hukum. Wajahnya memerah, antara marah dan malu menghujam. Fahri maju setengah langkah. Suara tercekat di tenggorokan. Sayang, kamu bikin aku malu di depan keluarga. Kita bisa bicara baik-baik di dalam rumah. Aku tersenyum. Senyum yang tipis namun menusuk. Bicara baik-baik. Setelah kamu mengusirku dari rumah yang aku beli? Setelah ibumu mempermalukan aku di depan orang banyak? Fahri terbata. Aku cuma ikut apa kata ibu. Tawa kecil terdengar dari salah satu tamu di deretan belakang. Tawa tak percaya. Tawa yang memercikan rasa malu paling tajam ke wajah Fahri. Suara Bu Hikmah melecut. Kamu ini laki-laki atau bukan? Berani sama istri sendiri. Beberapa tamu memalingkan wajah karena malu mendengarnya. Dan di titik itu, topeng terakhir mereka jatuh. Tak ada lagi citra keluarga harmonis. Tak ada lagi cerita bahwa Fahri adalah suami ideal dan Bu Hikmah ibu yang berjasa. Aku mengangkat dagu sedikit, suaraku tegas namun tak meninggi. Rumah ini resmi kembali ke pemilik sahnya. Aset yang kalian pamerkan malam ini sudah diproses penyitaan. Dan mulai malam ini, tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim rumah ini kecuali aku. Seseorang dari tamu bertanya dengan suara pelan. Bu Wilona, apa benar semuanya ibu yang biayai? Aku menoleh pelan. Tidak hanya rumah ini, jawabku lembut. Beberapa orang terperangah. Selama ini Fahri mengira aku hanya karyawan biasa di perusahaan properti. Padahal aku adalah direktur. Tapi aku tidak pernah merasa perlu menyombongkan jabatan. Setidaknya sampai mereka mulai berbohong atas kerja keras mereka yang tidak pernah ada. Tepuk tangan kecil terdengar. Tidak sopan, tetapi jujur. Bukan memihak, tapi mengakui keberanian seorang wanita yang selama ini dipandang sebelah mata. Bu Hikmah memekik marah. Jadi kamu sengaja memalukan kami semua? Aku menatapnya lurus. Tidak, Bu. Aku hanya membuka apa yang kalian sembunyikan. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang terasa seperti penghakiman. Fahri merunduk. Bu Hikmah gemetar. Tamu-tamu tak tahu bagaimana bersikap. Di ujung halaman, sirene mobil resmi mendekat. Petugas administrasi pertanahan dan tim legal turun dengan map dan tablet digital. Salah satu dari mereka berjalan menghampiriku dan berkata dengan hormat, Bu Wilona, kami siap melanjutkan proses sesuai instruksi. Para tamu menahan napas.
Aku mengangguk tenang. Silakan. Malam itu, tepat di tengah sorotan lampu syukuran, seluruh topeng keluarga itu jatuh. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada teriakan tidak perlu. Hanya kebenaran, berdiri angkuh di antara cahaya lampu taman yang semakin redup. Dan di tengah semua itu, aku berdiri tegak, menyadari bahwa tidak pernah ada kebanggaan yang bisa dibangun di atas kebohongan. Bu Hikmah melangkah maju dengan gaya khasnya. Dagu naik, dada busung, suara lantang. Tetapi kali ini ada getaran aneh di matanya. Perpaduan antara marah dan takut yang tidak mau dia akui. "Wilona, kamu keterlaluan," serunya. "Kamu bikin aku malu di depan teman-teman arisan, keluarga besar, semua orang. Kenapa kamu lakukan ini?" Aku mengangkat kepala, tetap tenang. Karena kalian memaksa aku memilih antara diam atau menjaga harga diriku sendiri. "Apa harga diri kamu tidak cukup kuhargai?" teriak Bu Hikmah. Beberapa tamu tersentak. Fahri menarik tangan ibunya pelan, mencoba menenangkan. Namun aku menatap langsung ke mata Bu Hikmah, membiarkan kata-kataku jatuh perlahan namun tajam. Ibu tidak pernah menghargai aku. Ibu hanya menghargai manfaatku. Bu Hikmah seperti tercekik. Fahri tertegun. Aku melanjutkan sambil tetap lembut. "Sejak aku masuk ke keluarga ini, ibu selalu meremehkan, merendahkan, merasa paling benar. Tapi yang paling menyakitkan bukan hinaan ibu, melainkan ketika anak ibu ikut memperlakukan aku seperti itu." Aku menatap Fahri, tidak dengan amarah yang menggelegak, tapi dengan luka yang sudah mengering lalu membatu. "Mas," panggilku lirih, tanpa manja, tanpa nada memohon. Hanya sebuah seruan terakhir sebelum pintu logika menutup. "Kenapa kamu kirim pesan seperti tadi?" Ia menggigit bibir. Suaranya kecil dan ragu. "Ih, ibu cuma gak enak kalau kamu datang. Aku cuma ikut apa kata dia." "Jadi posisimu hanya bayangan di belakang ibumu? Bukankah aku istrimu?" Fahri mengepalkan tangan. Aku cuma gak mau ibu marah." Aku menatapnya lebih dalam. "Dan kalau dia memintamu menyakiti aku, kamu lakukan? Kalau dia menyuruhmu mengusir aku dari rumah yang aku beli dengan uangku, kamu juga lakukan?" Fahri diam. Bu Hikmah maju lagi, mencoba mengambil alih, suaranya naik 1 oktav. "Kamu jangan menyudutkan anakku. Fahri itu laki-laki yang baik, kamu saja yang terlalu mandiri, terlalu tinggi, sampai suami sendiri minder." Ada bisikan iri dari tamu yang masih bertahan menonton. Aku menghela napas. Jadi aku salah karena bekerja keras? Karena punya jabatan? Karena mampu membeli rumah? Dan itu membuat menantunya merasa tidak nyaman? "Ya," bentak Bu Hikmah. "Kamu istri, bukan bos di rumah tangga." Aku tertawa kecil. Dingin, bukan mengejek. Tertawa seseorang yang sudah melihat batas kesabaran runtuh. "Bu, ibu ingin aku menurut? Ibu ingin aku menunduk? Ibu ingin aku pura-pura kecil supaya wajah keluarga ini terlihat besar? Memangnya salah?" Bu Hikmah tidak sadar bahwa topengnya sudah hancur sejak awal acara. Aku menggeleng pelan. Salah kalau kebohongan itu menindas orang lain. Aku berbalik pada Fahri. "Mas, selama ini aku diam. Aku biarkan kamu mengira aku hanya karyawan biasa, karena aku ingin melihat siapa dirimu tanpa tahu jabatanku." Fahri mengangkat wajah, matanya berair. "Sayang, aku cuma takut kamu tinggalkan aku kalau kamu tahu aku nggak bisa apa-apa." Kalimat itu seperti angin yang berusaha memadamkan api, tapi justru membuatnya mengepul lebih besar. Ketakutan Fahri adalah pengakuan paling jujur malam itu. "Jadi kamu memilih membohongi aku, membohongi keluarga, membohongi dunia, daripada jujur dan bekerja keras? Niatmu bukan menjaga keluarga, Mas. Niatmu menjaga gengsi." Fahri memukul dadanya sendiri pelan. "Aku salah,
Tapi aku cinta kamu. Aku menggeleng. Cinta apa yang mengorbankan pasangan demi kenyamanan sendiri? Ia kembali diam. Bu Hikmah memotong. Suaranya pedas seperti cabai baru digiling. Kalau kamu merasa paling hebat, kenapa dulu mau menikah dengan anakku? Hah? Kenapa? Aku menatapnya. Dan jawaban itu keluar dengan kelembutan yang nyaris menyayat. Karena dulu aku menikahi pria yang tidak pernah membuatku merasa kecil. Aku menikahi Fahri yang rendah hati, pekerja keras, dan selalu menghargai perasaanku. Fahri mengangkat kepala. Ada air mata yang nyaris jatuh. Tapi Mas yang berdiri di depanku sekarang, bukan dia. Bu Hikmah masih mencoba melawan. Kamu pikir keluarga kami butuh kamu? Tanpa kamu pun kami mampu. Tim legal di belakangku saling pandang. Beberapa tamu memalingkan wajah menahan malu. Aku justru tersenyum tipis. Kalau kalian mampu, kenapa meminta aku ikut bayar renovasi? Kenapa meminjam uang untuk acara arisan? Kenapa memohon aku bayarin rumah ini, lalu mengaku itu hasil kerja keras Fahri? Bu Hikmah terdiam. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, dia tidak memiliki kata-kata. Tak ada ruang bagi kebohongan untuk terus tumbuh di hadapan bukti yang telanjang. Aku menarik napas. Mulai malam ini, semua urusan rumah dan aset akan ditangani secara legal. Tidak ada lagi manipulasi. Tidak ada lagi penghinaan. Tidak ada lagi drama. Aku menatap Fahri untuk terakhir kalinya. Aku tidak membuat keputusan malam ini karena marah. Aku membuat keputusan karena cinta yang sudah kamu biarkan mati perlahan. Fahri akhirnya menangis. Salah satu tamu menutup mulut, terkejut melihat lelaki yang tadi begitu percaya diri kini rapuh. Aku melanjutkan dengan suara yang sangat pelan namun mantap. Dan Bu, Mas, malam ini, kita berhenti pura-pura. Tidak ada yang menjawab malam itu. Setelah syukuran yang berubah menjadi panggung pengungkapan, langit terasa seperti tirai kelabu yang ikut menunduk bersama napas panjang Wilona. Rumah yang tadinya dipenuhi tawa palsu kini sunyi bagai gedung kosong. Angin malam berdesir pelan, menyeret sisa-sisa ego yang jatuh tadi siang. Fahri terduduk di sofa ruang tamu rumah kontrakannya, wajah kusut, mata sembab, tangan meremas-remas rambutnya sendiri. Seakan setiap helai rambut adalah penyangga terakhir harga dirinya. Di depannya, Wilona berdiri memunggungi, merapikan map dokumen yang tadi siang menjadi saksi tumbangnya mitos bahwa perempuan harus selalu sabar. Dari dapur terdengar suara terisak kecil. Bu Hikmah. Sejak acara ricu itu, ia tak berhenti menangis, kadang merintih, kadang membentak, dan kadang mencoba merayu Wilona dengan drama yang bahkan sinetron pun enggan memakainya. Wilona, nak, ibu cuma ingin sedikit dihormati. Keluhnya sambil memeluk toples kue syukurannya sendiri, seolah toples itu yang akan membelanya. Wilona tak menoleh. Napasnya terukur. Seperti seorang prajurit yang tengah menentukan apakah harus mengakhiri peperangan atau justru memulai yang lebih besar. Bu, ujarnya datar, menghormati itu timbal balik. Tidak butuh panggung. Tidak butuh syukuran besar. Hanya butuh hati yang tidak menusuk diam-diam. Bu Hikmah terdiam, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Dalam hatinya, ia tahu Wilona benar. Namun ego lama menjerit ingin menang. Fahri akhirnya berdiri perlahan, langkahnya berat, tapi matanya memohon. Seperti anak kecil yang ketahuan memecahkan vas mahal. Sayang, kita bicara baik-baik. Aku hilaf. Wilona menoleh, akhirnya melihat wajah lelaki yang dulu membuatnya percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat pulang. Kini lelaki itu tampak seperti seseorang yang tersesat di persimpangan hidupnya sendiri. Hilaf itu terjadi sekali, jawab Wilona lembut tapi tegas. Kamu melakukannya berkali-kali. Kamu biarkan ibumu merendahkanku. Kamu ikut tertawa. Kamu mengusirku lewat pesan, seolah aku bukan istrimu, tapi tamu tak diundang. Fahri menelan ludah. Suaranya pecah.
Aku malu. Aku gengsi. Aku nggak sangka kamu seorang direktur. Jadi kalau aku benar-benar karyawan biasa, potong Winona, kamu akan tetap memperlakukan aku seperti sampah. Pertanyaan itu menghantam keras. Fahri ingin menjawab, tidak. Tapi bibirnya keluh. Karena jauh di relung hatinya, ia tahu jawabannya tidak sesuci itu. Winona menghela napas panjang. Ia duduk di kursi seberang Fahri, tubuh tegak, tapi matanya menyimpan luka yang tidak ingin ia tunjukkan. Aku datang bukan untuk memperpanjang konflik. Aku hanya ingin menutup bab hari ini dengan kepala jernih. Fahri meraih tangannya. Namun Winona menghindar halus. Tidak keras. Tidak kasar. Hanya tidak ingin disentuh oleh seseorang yang meremukan hatinya beberapa jam lalu. Aku mau tahu sesuatu, ujar Winona. Fahri mengangkat wajah. Dalam pernikahan ini, apa kamu benar-benar mencintai aku? Atau kamu cuma mencintai kenyamanan yang aku berikan? Ketenangan? Kemudahan hidup? Pertanyaan itu seperti lampu sorot yang diarahkan tepat ke dada Fahri. Ia tergagap. Aku cinta. Aku cinta kamu. Winona. Cinta? Winona tersenyum getir. Cinta macam apa yang tega membiarkan istrinya dihinakan? Air mata Fahri jatuh. Aku salah. Aku salah besar. Tapi aku mau berubah. Beri aku kesempatan. Bu Hikmah tiba-tiba mendekat, memegang lengan Winona. Nak, jangan tinggalkan rumah tangga itu. Fahri itu butuh kamu. Ibu juga. Winona menatap wanita itu. Tatapannya bukan marah, melainkan dewasa. Tegas. Menghentikan drama dengan satu kalimat sederhana. Bu, butuh itu berbeda dengan menghargai. Bu Hikmah terdiam lagi. 15 menit berlalu dalam sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Winona akhirnya berdiri. Fahri, aku akan tinggal di apartemenku dulu. Kita pisah sementara. Kata-kata itu menampar keras. Tapi bukan kemarahan yang keluar dari Fahri. Justru kepanikan. Jangan pergi. Kita bicarakan lagi besok. Lusa, kapan saja. Jangan pergi sekarang. Aku harus pergi. Suara Winona lembut, tapi tak bisa digoyahkan. Kalau aku tetap di sini, kamu gak akan pernah belajar apa yang sebenarnya kamu lakukan. Berarti, kamu mau cerai? Fahri bersuara nyaris berbisik. Winona menatapnya tanpa mengedip. Aku belum memutuskan. Tapi aku memang sedang menuju titik di mana aku harus memilih. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Fahri memeluk kepalanya. Lututnya gemetar di dalam mobil. Winona menarik napas panjang, membiarkan rembulan menari di kaca jendela. Tuhan, bisiknya dalam hati, kalau jalan ini menuju perpisahan, kuatkan aku. Tapi kalau masih ada yang bisa diperbaiki, tunjukkan aku alasan yang pantas. Pagi di apartemen terasa seperti bernafas baru. Cahaya matahari merayap pelan melalui tirai, menyentuh meja makan, sofa, hingga menyentuh wajah Winona yang sedang menikmati secangkir teh hangat. Di sini, tak ada suara meremehkan. Tak ada ejekan. Tak ada pesan singkat yang mengasingkannya dari rumah yang ia bayarkan sendiri. Hanya ketenangan. Dan ketegasan yang mulai tumbuh seperti akar pohon yang lama terpendam. Setelah semalaman merenung, hatinya tidak meledak. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Yang ada justru kejernihan. Ia sadar, keadilan bukan selalu soal balas dendam keras. Kadang, ia datang dalam bentuk keberangkatan. Dalam bentuk memilih diri sendiri. Pukul 9 pagi, teleponnya berdering. Nama Pak Dimas, partner kerjanya di perusahaan properti, muncul. Bu Winona, saya sudah cek semua aset yang atas nama Ibu dan... Saya hanya ingin konfirmasi, potong Winona halus. Semua proses penyitaan rumah sudah selesai.
Sudah, Bu. Sopir perusahaan juga sudah mengambil mobil hadiah untuk Bu Hikmah. Semua aman. Wilona mengangguk kecil. Baik, terima kasih. Siang harinya, media sosial lokal digegerkan oleh potongan video dari syukuran rumah kemarin. Ada rekaman ketika penyitaan diumumkan. Ada rekaman Bu Hikmah jatuh terduduk. Ada juga rekaman wajah Fahri yang memucat hingga bibirnya goyang. Judul video yang beredar, menantu diremehkan. Ternyata direktur, rumah syukuran disita di depan tamu. Komentar-komentar bermunculan. Pantas aja menantunya kalem. Ternyata bos. Keluarga yang hobi meremehkan, balasannya ngeri. Kok tega yang ngusir istri yang beliin rumah? Wilona keren. Elegan banget. Wilona membaca sebagian, lalu menutup ponselnya. Sementara itu, di rumah kontrakan Fahri, suasana seperti rumah yang baru melewati badai. Bu Hikmah duduk di kursi plastik. Wajahnya kusut, gengsinya hancur berantakan. Telepon dari saudara, tetangga, bahkan arisan terus berdatangan, bukan untuk menghibur, tapi memancing gosip. Makanya Bu, jangan suka meremehkan menantu. Rumah sudah pamer-pamer. Disita. Keluarga kalian kena batunya. Fahri tidak kalah berantakan. Ia berjalan mondar-mandir, rambut awut-awutan, matanya merah. Malam tadi ia tidak tidur. Setengah waktu ia menyesal, setengah lagi ia panik membayangkan hidup tanpa Wilona. Mas, suara Bu Hikmah serak. Kamu harus minta Wilona balik. Ibu nggak sanggup dihina kayak begini. Fahri menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia berkata dengan nada yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Bu, ini semua karena kita. Karena sikap kita. Bukan salah Wilona. Bu Hikmah terperanjat sore hari. Fahri memberanikan diri pergi ke kantor Wilona. Ia berdiri di depan lobi gedung bertingkat dengan wajah muram, kontras dengan para karyawan yang mondar-mandir rapi. Begitu menyebut nama Wilona, resepsionis langsung memberi salam hormat. Maaf Pak, Bu Direktur sedang tidak ingin menerima tamu apapun hari ini. Fahri tertegun. Bu Direktur. Kata itu menusuk tepat di tempat yang selama ini ia lindungi dengan gengsi. Bilang saja aku suaminya. Aku mau bicara. Maaf Pak, jawab resepsionis sopan. Justru karena itu beliau tidak ingin diganggu. Fahri terdiam. Ia tahu, itu bukan penjagaan kantor. Itu batasan Wilona. Batasan yang pantas ia hormati di apartemen. Wilona memandangi kota Jakarta dari balkon. Lampu-lampu kota menyala bagai rangkaian bintang buatan. Ia menghirup udara malam, merasakan detik bergulir tanpa beban. Saat itulah ponselnya berdering. Nama, Fahri, muncul. Ia menatap layar itu lama, sangat lama, sebelum menekan tombol, angkat. Suara Fahri terdengar parau, pelan, tidak searogan dulu. Wilona, aku tahu aku sudah keterlaluan. Aku nggak akan cari alasan. Aku cuma mau bilang, maaf. Wilona tetap diam. Aku nggak minta kamu pulang. Aku nggak minta kamu balikan sekarang juga. Aku cuma mau bilang kalau apapun keputusanmu nanti, akan aku terima. Ada jeda. Jeda yang terasa seperti seseorang akhirnya belajar meletakkan batu berat yang ia pikul. Aku sayang kamu, Wilona, lanjut Fahri, suaranya pecah. Tapi kalau aku harus mencintaimu dengan cara membiarkanmu pergi, aku akan belajar. Wilona menutup mata sejenak. Hatinya bukan batu. Ia pernah mencintai Fahri dengan tulus. Namun cinta tanpa hormat adalah rumah tanpa pintu. Sulit dimasuki, mudah roboh. Terima kasih, Mas. Jawabnya pelan namun mantap. Aku butuh waktu. Dan mungkin, hidup sendiri sebentar bukan hal buruk. Fahri menarik napas gemetar. Aku mengerti. Telepon ditutup, malam semakin pekat. Wilona memegang cangkir tehnya, hangatnya meresap sampai dalam dada.
Ia berjalan kembali ke balkon, membiarkan angin malam mengusap rambutnya. Di hadapannya, kota tergelar luas. Sebuah panggung yang menunggu langkah barunya. Winona tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang baru menemukan versi dirinya yang selama ini tertindas. Hatinya berkata pelan, "Aku tidak membalas dengan amarah. Aku membalas dengan pergi dan tumbuh lebih tinggi dari luka itu." Dan dalam kepergiannya, keadilan pun datang. Bukan sebagai pedang, melainkan sebagai cahaya. Winona melangkah tanpa menoleh. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena masa depannya terlalu terang untuk ditengok dari balik bahu. 3 bulan setelah kejadian besar itu, hidup Winona berubah menjadi lembaran baru yang menenangkan. Ia membeli unit apartemen baru, lebih luas, lebih tinggi, dengan jendela besar yang menghadap langit. Ia menata hidupnya seperti menata ruangan demi ruangan. Perlahan, penuh kesadaran, tanpa tergesa atau takut. Pekerjaannya sebagai direktur semakin stabil. Ia mulai berbicara di beberapa seminar kepemimpinan, terutama tentang bagaimana perempuan harus berani berdiri tegak meski diremehkan. Banyak yang datang karena penasaran dengan kisahnya yang viral, tetapi banyak pula yang datang karena ingin belajar bagaimana cara bangkit dengan kepala dingin. Sementara itu, Fahri menjalani konseling pribadi. Tidak untuk Winona, tapi untuk dirinya sendiri. Ia belajar menurunkan ego, menghadapi ibunya, hingga akhirnya berani berkata pada Bu Hikmah, "Kalau kita mau dihargai orang, kita harus belajar menghargai dulu." Bu Hikmah sempat marah, merengek, menyalahkan dunia. Namun hidup mengajarkan dengan caranya sendiri. Ia mulai kehilangan banyak simpati dari lingkungan yang dulu ia banggakan. Lambat laun, ia menyadari bahwa gengsi tidak bisa menjadi tempat tinggal. Dan rumah yang ia impikan, bukan tentang tembok, tapi tentang hati yang tidak dikuasai iri. Fahri tidak lagi memaksa Winona pulang. Ia hanya mengirim pesan sesekali. "Aku masih di sini kalau kamu ingin bicara." Winona membalas dengan sopan, tapi tidak memberikan harapan palsu. Ia tahu luka butuh waktu untuk menjadi jaringan baru. Dan ia tidak ingin mengambil keputusan dengan hati yang masih goyah. Pada suatu malam yang sunyi, ia berdiri di balkon apartemen barunya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apakah aku dan Fahri akan bersatu lagi atau tidak. Tapi apapun yang terjadi, hidupku tidak akan pernah kembali ditentukan oleh orang lain." Bulan menggantung seperti lentera besar, dan Winona menatapnya tanpa takut. Seolah seluruh hidupnya sedang membuka pintu-pintu baru yang tidak pernah ia bayangkan. Akhir bukan selalu tentang kehilangan. Kadang, itu adalah undangan menuju diri yang lebih utuh. Selesai.